Karena pada saat itu kan aku harus jamak sholat zuhur dan asar karena aku nggak bisa punya waktu lagi kan. Akhirnya aku sholat di sana di Spanish Step. Tapi apa namanya, kita bahas dulu yang tadi. Untuk konteks ya, ini kan Roma, ada Vatikan di situ. Lu mesti tahu bahwa Islam bukan agama yang aneh. Bukan, iya, agama aneh bagi mereka. Iya, jadi mereka foto-foto ini orang lagi ngapain? Makanya kayak pemandangan gitu. Iya. Jadi kalau di Spanish Step saja halal, apalagi di sinagog. Bukan. Sistem saya sih nggak pernah tahu jawabannya ya. Saya nggak pernah tahu jawabannya. Dan pengambilan keputusannya cukup menarik karena itu ada beberapa layer. Layer pertama, harusnya ada kritik nggak perlu sholat kalau pas ke sana, nggak perlu sholat Jumat. Oh iya. Ada pilihan bisa, tapi Mas nggak, tetap harus sholat Jumat karena Mas sudah pindah ke situ. Oke. Nah tapi ada kritik, itu layer pertama. Karena aku cukup musafir. Aku cukup impress di situ. Yang kedua adalah pikiran gini. Kalau kita nggak sholat di sini, kita nggak akan bisa sholat Jumat lagi. Itu layer yang kedua. Layer yang ketiga itu masih halal. Oke, kita bahas tentang perbedaan. Jadi gini, pertama, kalau andaikan tidak ada aturan secara total, maka itu bukan sebuah permainan basket. Betul. Artinya contoh misalnya kalau lu bisa megang dribble, apa artinya main basket? Kalau artinya misalnya orang bisa ngatur semua tinggi daripada ring, itu bukan permainan basket. Dan kalau orang bisa ngatur ringnya itu segede apa, itu juga bukan permainan basket. Betul. Disebut permainan basket karena dia ada aturan-aturannya. Maka orang bilang pedal tuh olahraga apa? Bingung orang. Iya benar. Aturannya gimana nih? Aturannya gimana nih? Tapi ketika dia sudah nyepakatin aturan tertentu, dia bisa membentuk satu olahraga tertentu. Maka Allah memberikan sebuah kisi-kisi. Sholat itu begini. Nah, tapi ketika orang itu memahami sholat itu seperti apa kisi-kisinya, nah itu perbedaan muncul dari sana. Nih, yang sudah pasti Rasul mengatakan sholat seperti kalian lihat aku sholat. Berarti ketika ada orang kemudian tangannya di kuping, berarti dia pernah lihat Rasul tangannya di kuping. Ketika ada orang lihat tangannya, ada orang sholat tangannya di bawah sejajar dengan bahu, berarti dia pernah lihat Rasul sholatnya sejajar dengan bahu. Begitu pula ketika orang bersedekap di dada, berarti dia pernah lihat Rasul begitu. Dan itu pula ketika ada orang tangannya begini, berarti bisa jadi dia juga bisa lihat Rasul begitu. Yang penting dalilnya apa? Tapi bukan karena dia nyaman begitu. Walaupun kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa orang berbuat dengan cara tertentu sholat begitu. Contoh, Imam Ahmad bin Hambal itu Mas, itu pernah masuk penjara gara-gara dia meyakini satu keyakinan, nanti kita bahas kapan-kapan, bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Karena ada pendapat Quran itu makhluk. Nanti kita bahas tuh. Nanti apa konsekuensi kita bahas. Nah, karena dia terus kemudian nggak setuju dan bertentangan dengan rezim yang pada saat itu ada, maka dia dihukum dicambuk sampai tangannya nggak bisa diangkat, Mas. Karena ini udah putus nih, akhirnya dia harus begini sholatnya. Nah, ketika terus kemudian dia sholatnya begitu, murid-muridnya mungkin ngelihat dia begitu, akhirnya berbuat begitu juga. Kadang-kadang aku misalnya, nggak usah Imam Ahmad bin Hambal terlalu jauh, aku sholatnya nggak seperti orang-orang kalau Mas lihat pas tahiyat akhir, kakinya disilangkan begitu kayak pantatnya sebelah kiri terus nempel, aku nggak gitu. Karena aku sakit pinggang. Kalau aku melakukan itu sakit banget bagi aku. Maka aku, kakiku kayak biasa, kayak orang-orang yang bersila biasa. Nah, itu aku. Nah, itu ada beberapa orang karena keterbatasan fisik ya, yang nggak bisa begitu. Tapi kalau normalnya, apapun yang menurut Mas paling nyaman, di antara perbedaan-perbedaan variasi itu, boleh dilakukan. Dan sebenarnya yang nggak konsisten berarti Rasulullah nggak sih? Kalau misalnya ada yang pernah ngeliat begini, ada yang pernah ngeliat begini, ada yang pernah ngeliat gini, ada kemungkinan. Betul, bukan ada kemungkinan. Dalam hal itu Rasulullah memang tidak mematok satu konsistensi dalam gerakan sholat. Supaya apa Mas? Memudahkan orang. Jadi adanya banyak variasi itu memudahkan orang. Tapi Rasul tidak pernah tidak konsisten dalam ruku. Pasti ketika misalnya sholat satu paket itu rukunya sekali, sujudnya 2 kali, itu konsisten. Nah tapi kalau dalam hal itu